Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulowibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah laptop yang udah lama banget ini laptopnya. Compact Presario tipe CQ35. Laptop ini biasanya sih saya pernah tahu di tahun-tahun 2007 ke atas ya. Laptop ini pernah dibongkar kayaknya pemirsa dan kelihatan. Kelihatan dari segel-segelnya yang udah lepas, udah sobek. Tuh, seperti ini. Laptop ini ceritanya kalau dibuka browser, dia nggak mau dibuat searching apa-apa di internet. Begitu saya lihat, ternyata softwarenya itu masih lengkap. Cuman laptop ini baterainya aja yang soak. Softwarenya masih lengkap, tapi beberapa software itu nggak bisa dipakai. Misalnya Microsoft Office, bukan. Misalnya browser. Karena baterainya rusak, akhirnya saya harus colokin chargernya dan coba saya hidupin. Laptopnya normal hidup. Sebelumnya udah saya cek. Hidup normal seperti ini pemirsa, tapi layarnya udah kelihatan agak-agak mau rusak karena di tengah-tengahnya itu udah ada flek-flek hitam. Itu lama-lama nanti bakal nyebar atau laptopnya berangsur-angsur menjadi warna putih layarnya. Begitu laptopnya udah hidup normal seperti ini, ada background biasa. Terus saya nemukan di sini ada software-software yang sebetulnya udah nggak digunakan di tahun 2020 ini, karena software-software yang diinstal di sini tuh software-software di bawah 2010 semua. Saya udah melakukan pengecekan menggunakan browsernya. Browsernya kalau saya buka dia nggak bisa connect ke internet pemirsa. Coba kita lihat dulu spesifikasi dari laptop ini untuk dijadikan pedoman waktu kita menginstal ulang laptopnya. Jadi gimana caranya laptop ini supaya browsernya bisa dipakai, diupdate browsernya atau diinstal ulang laptopnya. Sederhana aja pemirsa. Saya memutuskan untuk menginstal ulang laptopnya dengan Windows 7 dan saya di sini melihat spesifikasinya RAM-nya 2 GB, kemudian kemudian prosesornya 60 prosesornya X86 32 bit maksudnya. Terus sebelum melakukan instalasi yang biasanya kita lakukan adalah ngecek datanya ada di mana aja. Biasanya kan data ada di C. Nah, data-data yang ada di C itu kita kumpulkan ke dalam satu folder, terus kita masukin ke D, kita pindahkan ke D. Jadi nanti kita mau menginstal Windows di drive C. Ini dia file backupnya, udah saya taruh di sini. Drive C di sini nanti kita bakal installnya. Drive D-nya masih banyak yang kosong. Setelah melakukan backup selesai, jadi kita tinggal install aja. Saya udah siapin flash disk berukuran 16 GB yang di dalamnya udah ada bootable Windows 7 all. Jadi bisa pilih Windows 7 apa aja di flash disk ini. Flash disk ini tinggal kita colokin ke soket USB. Kemudian kita tinggal setting untuk laptop ini supaya bisa booting flash disk. Gimana caranya? Kita bakal cari tahu. Biasanya laptop itu ada di F12 kalau misalnya kita mau masuk boot menu. Tapi nggak semua laptop karena setiap laptop itu punya cara tersendiri. Untuk mengetahuinya, coba langsung di restart ya pemirsa, langsung tekan tombol F12. Kalau memang masuk menu bootnya itu di tombol F12, nanti kita bakal langsung masuk ke boot menu. Ya, ke BIOS, masuk ke BIOS, setting BIOS, BIOS setup. Dalam kondisi on seperti ini, langsung kita tekan seperti ini. Ternyata bukan di F12, tapi dia muncul perintah untuk escape. Tapi begitu saya tekan escape, di sini saya menemukan group for DOS yang nggak pernah saya temukan nih di laptop-laptop yang lain.
Saya nggak tahu kenapa kok dikasih grup for DOS di sini. Hanya untuk menyalakan Windows yang nggak lengkap fitur-fiturnya. Jadi ada pilihan-pilihannya. Kayaknya ini nggak perlu deh. Berarti bukan di F12 atau bukan di escape. Tapi coba saya tekan F12 lagi deh. Ternyata bukan F12 beneran pemirsa. Buktinya dia langsung masuk ke Windows. Langsung hidup Windowsnya. Mungkin saya harus menggunakan tombol Fn dan F12. Kita akan coba. Kita restart. Kemudian nanti saya bakal tekan Fn, saya tahan, kemudian saya tekan F12 berkali-kali saat laptopnya baru pertama kali hidup. Baru hidup beberapa detik gitu. Lebih tepatnya hidup 1 detik, langsung ditekan-tekan F12 sambil menekan Fn pemirsa. Ternyata nggak berhasil juga, berarti bukan Fn, tapi berhasilnya menggunakan F9. Videonya saya cepetin ya pemirsa. Menggunakan F9, begitu laptop kita restart, pertama kali hidup kita langsung tekan F9, nanti bakal muncul menu boot option, menu seperti ini. Nanti flash disknya langsung aja kita colokin, kita Ctrl Alt delete, Ctrl Alt dan delete. Terus nanti kalau flash disknya kebaca, dia langsung nanti ada menu untuk install Windows-nya gitu ya. Tapi saya ulangi lagi deh. Flash disknya saya colokin, kemudian begitu udah masuk nanti ada menu untuk booting di flash disk. Flash disknya akan kebaca sesuai dengan nama flash disknya pemirsa biasanya. Kalau mereknya SanDisk biasanya SanDisk gitu. Terus bakal muncul menu yang barusan, klik aja seperti yang saya tunjukin. Kalau misalnya kurang detail, pemirsa bisa japri atau bisa klik tombol gabung atau join supaya pemirsa bisa tahu detailnya ya. Begitu udah muncul menu seperti ini, saya akan pilih menu Windows 7 Home Premium X86. Kita mau install yang 32 bit ya. Kalau 32 bit itu tandanya X86. Kita enter, kemudian kita centang I agree, kemudian kita klik next, kemudian kita pilih custom. Kita pilih custom, kemudian kita pilih partisi mana yang akan kita gunakan untuk menginstal Windows. Partisi 1 itu bukan, partisi 2 iya, partisi 3 bukan. Kita bakal install di partisi 2. Kemudian kita klik next atau enter. Kemudian OK. Tunggu proses ini sampai selesai, mungkin memakan waktu 30 menit sampai 2 jam, tergantung laptopnya pemirsa. Kalau RAM-nya tinggi, RAM-nya gede, dia cepat. Selesai instalasi, langsung dia akan restart sendiri, seperti ini. Dia akan melakukan restart. Kemudian biarin aja, nggak usah ditekan apa-apa. Terus tunggu sampai selesai gitu ya. Nah, setelah restart nanti bakal ada yang bakal saya kasih tahu ke pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Ini proses instalasinya udah jalan sekitar 60% ya. Biasa bakal muncul menu-menu seperti ini. Bukan menu ding, bisa muncul informasi, biasanya muncul informasi-informasi seperti ini. Nanti dia bakal balik lagi ke sini pemirsa, ke finishing. Biasanya sih finishing itu tergantung berbagai hal, salah satunya tergantung laptopnya atau media bootingnya. Kalau misalnya pakai booting flash disk itu biasanya lebih cepat
Kalau misalnya pemirsa installnya pakai DVD, ya pakai CD, itu biasanya malah lama gitu. Karena kecepatan optik sama kecepatan flash disk itu lebih cepat flash disk untuk akses datanya gitu pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa mau install ulang Windows, saya sarankan untuk menggunakan flash disk aja deh, biar lebih cepat. Nanti dia bakal restart lagi pemirsa. Dia akan restart berkali-kali ya sampai selesai. Tunggu aja sambil ngemil pemirsa, sambil ngopi. Sambil sembat juga bisa. 2 bat juga bisa. Yang penting jangan satu slop satu hari ya. Setup is preparing you. Setup is preparing your computer for first use. Tinggal tunggu dikit lagi. Kalau misalnya pemirsa pengen nonton gimana caranya saya install Windows di laptop-laptop yang lain, pemirsa bisa telusuri di channel saya. Nanti pemirsa buka aja, di sana ada playlist tentang laptop. Di sana informasinya banyak tersedia. Begitu udah muncul seperti ini, saya kasih nama user, kemudian saya klik next, terus skip, terus skip next gitu. Terus pilih use recommended setting atau yang lain-lain, tapi kalau saya sih biasanya pakai use recommended setting. Terus setting waktunya, kalau udah selesai klik OK, close atau yes. Kalau disuruh milih wifi, skip aja dulu karena kita lagi nggak pengen pakai wifi. Kita mau ke langkah selanjutnya. Begitu dia udah login ya, logging on apa logging in ya, logon. Begitu dia udah logon seperti ini, preparing desktop, nanti dia bakal muncul ke desktop pemirsa, bakal muncul desktopnya maksudnya. Nanti dia bakal muncul desktopnya, nanti kita tinggal setting beberapa hal aja di sana. Tapi sampai saat itu, sampai saat ini ya, sampai desktopnya muncul seperti ini belum bisa digunakan banget gitu. Bahkan belum bisa digunain apa-apa karena dia cuma kosong aja. Kita bakal change desktop icon. Kita keluarkan icon my computer sama my document. Terus kita klik OK, kita close. Kemudian kita tinggal lihat informasi yang ada di dalam sini. Kita klik kanan, kita pilih properties, kita lihat di sini nampak dengan jelas bahwa Windows-nya masih belum dimasukin serial number. Dan di device manager saya ngeliatin ada dua driver yang belum dipasang pemirsa. Ini dia, unknown device. Terus ada driver-driver yang lain juga yang harusnya diupdate juga supaya bisa dipakai. Gak lupa juga kita cek dulu di disk management. Biasanya kita bakal ngelihat ada partisi-partisi lain di sana. Bisa jadi ada partisi yang disembunyikan. Kalau kita mau munculkan juga bisa. Kalau kita tidak munculkan juga bisa juga. Kalau kita mau format juga bisa juga dari sini. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pemirsa pengen tahu gimana caranya, pemirsa tanya aja di bawah, nanti saya kasih tahu, saya tunjukin sesuai sama permintaannya pemirsa. Tapi jangan lupa untuk klik tombol join ya, supaya fast respon. Ini dia partisi-partisinya, kayaknya nggak ada masalah, nggak perlu ada yang saya format. Tapi saya ngeliat di sini di partisi C ini hampir penuh pemirsa. Kita akan mendelete Windows old. Ini dia, ini Windows yang lama, ini
sebaiknya dihapus saja, soalnya kalau enggak bisa memenuhin memori, bisa menemuin hard disk. Klik OK atau yes. Kita bakal tunggu, ini agak lama karena ngedelete filenya itu lumayan bergiga-giga. Begitu kita udah hapus Windows old-nya, nanti ruang partisi di C itu bakal lebih longgar pemirsa. Terus coba kita kerjakan yang lain ya. Kita restart dulu supaya lebih settingannya tuh lebih kena gitu. Biasanya ada beberapa file itu yang udah kita rubah, kalau kita nggak restart dia nggak terpasang dengan sempurna, jadi harus kita restart. Untuk memperbaiki laptop yang udah pernah dipakai itu biasanya lebih lama daripada menginstal laptop yang masih kosong pemirsa, yang masih baru. Jujur sih, kalau yang laptop udah dipakai itu, laptop second itu biasanya lebih lama ngerjainnya. Karena ada proses mindahin data, ada proses file-file yang Windows atau setup yang nggak cocok, dan driver yang nggak cocok dan sebagainya. Setelah kita delete tadi Windows old-nya, coba kita cek lagi di dalam mesin ini. Kita mau ngecek beberapa bagian. Kita buka di Device Manager. Kemudian kita lihat di sini ya, ini kan ada dua driver yang belum terpasang ya, unknown device. Jadi kita harus install drivernya. Terus setup flash disk, setup Windows tadi itu bisa kita lepas pemirsa, bisa kita eject kalau udah sampai proses seperti ini. Tinggal kita siapin driver yang ada di HDD eksternal saya ini. Kemudian kita tinggal colokin HDD eksternalnya ke port USB. Kemudian kita tinggal install drivernya sampai selesai. Install driver biasanya membutuhkan waktu 30 menit sampai 2 jam. Tergantung dari spesifikasi laptopnya. Saya nggak mau nginstal driver satu persatu karena itu memakan waktu dan banyak sekali waktu yang digunakan, yang dihabiskan. Jadi saya akan menginstal dengan driver, biasanya disebut driver all, tapi kalau driver all itu biasanya merek. Saya nggak mau nyebutin merek deh. Saya install driver aja gitu. Drivernya apa nanti pemirsa tanya aja di kolom komentar atau di tombol join. Nah ini drivernya udah kepasang satu, tinggal satu aja. Saya udah aktifkan instalasi drivernya, yang belum kepasang tinggal satu. Akhirnya semua drivernya udah terpasang pemirsa dan udah terupdate. Ini dia. Tadi nggak ada, sekarang udah ada. Dia sambil diinstal drivernya, dia sambil di restart pemirsa. Jadi kadang dia mati hidup lagi seperti itu. Itu normal, nggak apa-apa. Kecuali kalau misalnya matinya tuh mati kayak baterai yang dicabut gitu, itu beda. Sampai sini udah hampir selesai nih. Kalau udah selesai install driver, jangan lupa kita restart lagi supaya drivernya terpasang. Kalau untuk driver VGA, biasanya dia udah terpasang, cuman kalau udah kita hidupin lagi, nanti dia bakal setting otomatis. Nanti dia minta restart lagi untuk apply change.
Kalau misalnya driver VGA-nya belum diupdate, itu biasanya kan tulisannya gede-gede atau ikonnya tuh jadi gede-gede. Kalau misalnya kita udah install driver VGA-nya, nanti ikonnya tuh jadi kecil-kecil. Icon-icon di shortcut itu nanti jadi kecil-kecil pemirsa. Tuh, minta di restart lagi kan? Nah, udah saya restart. Driver udah terpasang, yang jelas sampai di langkah ini driver udah terinstall, Windowsnya udah disetting dengan baik. Kemudian langkah terakhir adalah menginstal software-software pendukung, misalnya Microsoft Office, Adobe, Adobe PDF, terus music player, video music player, audio player lah, audio visual lah pemirsa, itu kita install semua, webcam dan antivirus. Antivirusnya pakai antivirus lokal aja. Antivirus yang dipakai di sini adalah antivirus Madaf. Antivirus Madaf itu bisa pemirsa download di internet gratis. Kalau misalnya mau berbayar sih tinggal beli aja ya sama yang punya, sama yang bikin. Begitu saya cek, drivernya udah terinstall semua dengan baik. Terus Windowsnya juga udah aktif. Gimana cara ngaktifin Windowsnya? Pemirsa tinggal masukin aja serial numbernya kalau punya. Kalau nggak punya, kita japri-japri aja. Terus kita close. Softwarenya udah saya install semua. Selesai. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Shortcutnya saya keluarin ya di desktop supaya gampang akses Microsoft Word. Bye-bye pemirsa.